السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis ke-9. Wa an Abi Bakar, dari Abu Bakar, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakar, terkenal beliau rukuk sebelum sampai saf, rukuk sebelum sampai saf. Karena kalau sampai saf sudah i'tidal, tentu sudah tidak dapat satu rakaat. Ketika mendapati imam sedang rukuk, maka dapat satu rakaat. Abu Bakar tidak mau ketinggalan, maka beliau rukuk sebelum sampai saf. Apakah disalahkan oleh Nabi? Tidak. Nabi membenarkan. Yang disalahkan kenapa Abu Bakar lari menuju saf tersebut. Itu yang salah. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam meraih kebaikan, wahai Abu Bakar, tapi jangan diulang lagi. Apanya yang jangan diulang? Mengejar saf dengan lari, itu yang tidak boleh. Adapun rukuk sebelum sampai saf, nanti sambil rukuk, sambil berjalan selangkah dua langkah, maka itu boleh. Itulah Abu Bakar, perawi hadis ini. Dan Abu Bakar termasuk sahabat yang tidak boleh jadi saksi setelah peristiwa persaksian perzinahan di zaman Umar. Namanya adalah Nufai bin Harith, bukan Nafi' tapi Nufai, bukan Bakar tapi Bukair, bukan Abd tapi Ubay, bentuk tasghir ya. Bukan Ba'da tapi Bu'aid, bukan Qobla tapi Kubail, artinya sedikit, kecil ya. Abdullah itu besar, kalau kecil Ubaidillah. Tasghir. Kitab itu besar, tebal, kalau kecil tipis, Utai ya. Ada kaidah bahasa Arab seperti itu, sepertinya tidak ada di bahasa kita. Nufai bin Harith As-Saqafi, satu marga dengan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim
saling berhadap-hadapan dengan pedangnya. Pedang di sini cuman cuntuh. Artinya bisa pedang, bisa golok, bisa panah, bisa belati, bisa batu, bisa pisau, bisa tangan kosong. Tapi berkelahi, saling bunuh-membunuh. Dua-duanya muslim. Dua-duanya muslim. Maka fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka, sama-sama terancam masuk neraka. Awas, terancam ya. Ketika ada seseorang pernah membunuh orang, lalu kita bilang Anda pasti masuk neraka, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau pasti masuk neraka sebelum masuk surga, berarti Allah tidak Maha Pengampun. Jangankan ya dosa apapun kecuali syirik ya. Kalau syirik sudah jelas, tegas, tidak ada tawar-menawar, tidak ada pembahasan. Kalau mati dalam keadaan syirik, pasti kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Adapun membunuh, berzina, berjudi, ninggalin sholat, ninggalin puasa Ramadan dan seterusnya, ini dosa besar, terancam neraka, bukan pasti masuk neraka. Ya sama dengan orang sedang sholat, sedang sujud, mati. Sedang baca Al-Quran, mati. Sedang membela agama Islam ketika jihad, mati. Sedang menyuapin ibunya, mati. Mati husnul khatimah insyaallah. Bolehkah kita pastikan dia pasti masuk surga? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hanya boleh berharap semoga beliau masuk surga. Begitu. Kecuali yang ngomong Nabi SAW. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga, Utsman pasti masuk surga, Ali pasti masuk surga, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya 10 orang itu pasti masuk surga. Tentu wajib kita yakini apa adanya. Maka orang yang mengatakan belum tentu Abu Bakar, Umar masuk surga, belum tentu, itu kan hak Allah, itu gaib, berarti dia tidak beriman dengan lisan Nabi SAW. Terancam kufur. Ya. Ya Rasulullah, aku bertanya, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, hadal qatilu fama wal maqtul. Yang membunuh, iya jelas masuk neraka. Yang dibunuh kok masuk neraka juga, padahal dia dibunuh, bukan membunuh. Yang membunuh jelas, ini yang dibunuh masuk neraka juga. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa dia masuk neraka juga? Karena dia sudah bertekad bulat mau membunuh lawannya itu, yang sesama muslim itu. Disebut oleh Nabi sahibihi, saudaranya. Luar biasa ya. Berantem, bunuh-bunuhan, oleh Nabi disebut saudaranya. Ya. Berantem, bunuh-bunuhan disebut bersaudara karena sesama muslim. Sebaliknya berangkulan, saling mencintai, saling membantu, tapi bukan saudara. Kenapa? Yang satu muslim, yang satu kafir.
yang satu Islam, yang satu Buddha atau Hindu atau Yahudi atau Nasrani. Saudara, bukan. Kan'an saja dibilang oleh Allah bukan anaknya Nabi Nuh. Padahal jelas Kan'an itu lahir dari istrinya Nabi Nuh, dari air nutfahnya Nabi Nuh. Tapi ketika Kan'an timbul tenggelam, akhirnya mati, sedih Nabi Nuh, ya bunayya, anakku, Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakku, dia tidak beramal saleh. Yang dimaksud tidak beriman, karena iman adalah amal adalah iman, bagian dari iman. Ya. Padahal jelas putra beliau, tapi Allah katakan itu bukan keluarga. Dari sini keluar hukum bahwa tidak ada persaudaraan antara seorang musyrik dengan orang kafir, walaupun kakak dengan adik, walaupun ayah dengan anak, walaupun keponakan dengan paman atau bibi, walaupun kakek dengan cucu, dan begitu seterusnya. Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Sudah dijawab oleh Nabi, karena dia bertekad bulat mau membunuh. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang sudah bertekad bulat mau minum khamr, orang yang sudah bertekad bulat mau berzina, orang yang sudah bertekad bulat mau berjudi, sudah dosa. Walaupun nggak jadi berzina, walaupun nggak jadi berjudi, walaupun nggak jadi minum khamr, asal niat tersebut tidak dia batalkan, gitu. Jadi yang membatalkan Allah, yang membatalkan keadaan. Kenapa nggak jadi judi? Orang nggak ada lawan. Katanya mau judi, kok nggak jadi judi? Nggak ada lawan. Katanya tadi minum khamr, kok nggak jadi minum khamr? Nyari nggak ada. Ya? Katanya mau berzina, kok nggak jadi zina? Nggak ada yang mau. Jadi bukan kenapa nggak jadi zina, kenapa nggak jadi minum khamr? Nggak, saya batalin, saya takut dosa. Itu nggak dosa. Tapi kalau dia jawab nggak ada kesempatan, nggak ada yang mau, nggak ada lawan, dosa. Sudah dosa. Mana dalil? Ya ini ada sini. Ini yang membunuh, yang terbunuh ini belum ngapa-ngapain misalnya. Berantem kan? Mungkin pasang kuda-kuda juga belum. Lawannya cepat sekali, langsung menusuk dengan pedangnya misalnya. Dosa, neraka dia. Kenapa? Karena dia sudah bertekad bulat mau membunuh. Wa innahu kana harisan ala qatli sahibi. Ya, jangan pernah bertekad bulat, jangan pernah berazam untuk berbuat maksiat. Kalau tidak bertekad bulat, kalau sekedar pengen menghayal, halusinasi, terbayang, tidak berdosa. Apa bedanya dengan azam? Belum ngapa-ngapain. Tangan belum bergerak sama sekali, kaki belum bergerak sama sekali, mata belum bergerak sama sekali, lidah, mulut belum bergerak sama sekali. Habis itu hilang lagi. Itu yang dimaksud di hadis lain, man hamma bisayyi'atin. Barang siapa berkeinginan melakukan maksiat, lalu dia tidak melakukan maksiat itu, maka
Allah berikan pahala. Bukan tidak dosa, justru berikan pahala. Artinya dia batalkan niat itu. Ya. Jadi jangan buru-buru tergesa-gesa mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini pembunuh juga masuk neraka, bertentangan dengan hadis nanti akan datang insyaallah hadis. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan maksiat lalu dia lakukan maksiat itu, maka dia dosa satu. Barang siapa yang berniat melakukan maksiat lalu dia tidak jadi melakukan maksiat itu, maka dia dapat pahala. Ya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak jadi melakukannya, dia dapat pahala satu. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia jadi lakukan kebaikan itu, maka dia mendapat pahala sepuluh. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Ini murahnya Allah. Sementara kalau berbuat maksiat tidak dibalas kecuali satu. Kalau maksiat itu dia batalkan sendiri, maka bukan dosa lagi, justru pahala. Ini murahnya Allah, wajib kita bersyukur. Adapun niat tersebut tidak dia batalkan, dosa. Walaupun apa tadi? Tidak kesampaian, tidak kejadian. Tidak jadi minum khamar, tidak jadi membunuh, tidak jadi berzina, tidak jadi berjudi, sudah berdosa kalau niat itu masih terpendam di hatinya. Artinya kapan ada kesempatan dia berzina, kapan ada kesempatan dia minum khamar, kapan ada kesempatan dia berjudi, dan begitu seterusnya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis ada 1, 2, 3, 4, 5. Man azima ala ma'siyatin biqalbihi wa wattana nafsahu 'alayha wa bashara bi asbabiha istahaqqal 'uqubah. Barang siapa berazam untuk melakukan sebuah maksiat, apapun maksiat itu, dengan hatinya, nggak mungkin tanpa hati. Kalau tanpa hati, tanpa niat, tidak berdosa. Siapa contoh? Orang gila. Orang gila melakukan sesuatu tanpa niat, tanpa hati. Ya. Tiba-tiba tangannya bergerak memukul kita, tidak berdosa. Nggak mungkin orang gila berniat mau memukul si A, dia cari-cari si A, nanya si A kemana ya? Bukan gila dia ya, bukan gila. Dia masih tahu si A, dia nyari-nyari, ya. Apalagi dia nyimpen nomor teleponnya, ya, bukan gila ya. Ya. Gila ya tentu nggak ada pikiran. Tiba-tiba dia nabok, tiba-tiba dia nendang, bahkan membunuh, tidak berdosa. Nah, dia niat dengan hatinya. Setelah dia niat dalam hatinya, itu bertekad dalam dirinya, lalu dia melakukan asbab-asbabnya. Motor sudah diselam, uang sudah disiapkan, golok sudah diasah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka istahaqqal uqubah, sudah dosa, sudah dosa. Ya. Maka jika kita terbersit
ingin melakukan sebuah kemaksiatan, dan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak pernah. Kalau nggak pernah berarti bukan manusia, berarti malaikat. Ya. Bahkan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ada sesuatu di hatinya, ada sesuatu di hatinya. Termasuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia ini, ada sesuatu di hati beliau terhadap Zainab, mantu beliau, mantu tanda kutip, ya. Tapi beliau pendam, beliau sembunyikan, beliau tidak lampiaskan sedikit pun. Sama dengan antum, saya, kita semua, pasti di hati kita ada sesuatu terhadap mungkin tetangga kita, teman kita, bahkan kerabat kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, itu sekedar di hati. Allah ampuni, insya Allah Allah ampuni. Karena wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ayat ini sudah mansukh. Jika ayat tadi belum mansukh, dosa. Rasulullah juga dosa. Jadi tidak boleh ada perasaan apapun dalam hati kita kecuali terhadap istri kita. Tidak mungkin gimana kita mau menikah. Sebelum kita menikah, tentu hati kita punya perasaan, ada sesuatu di hati kita terhadap wanita yang ingin kita nikahi. Coba ingat-ingat dulu waktu antum mau nikah, ditawarin sama ibu antum, ayah antum, teman antum, mau nikah sama siapa? Mana aja dah, penting perempuan. Oh gitu, ya begitu. Saya mau mana? Saya nggak pilih-pilih. Yang penting beda jenis sama saya, beda jenis kelamin sama saya. Nggak mungkin. Dilihat dulu mana, ya kan? Bahkan Nabi ngelihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tidak cukup sekali, tapi 3 kali. Dan akhirnya beliau nggak ser. Karena nikah ini bukan buat sehari 2 hari, bukan buat sebulan 2 bulan, bahkan bukan setahun 2 tahun, sampai mati maunya. Ya. Maka sebelum menikah harus ada apa istilahnya, mailul qulub, kecenderungan hati. Nggak boleh asal-asalan. Ya. Dan tentu kalau nazar yang jelas harus tengah, ya, tahu tengah, harus jelas, ya, melihatnya betul-betul jelas, nggak boleh sekilas. Itu yang pakai jilbab pink itu yang lagi jalan, oh ya boleh, jadi ya jangan, ya dilihat betul-betul, karena sekali lagi bukan sehari 2 hari. Lihat Nabi kita, manusia termulia di muka bumi ini, tidak selamat hatinya, punya perasaan terhadap Zainab. Waktu itu Zainab masih menjadi istrinya Zaid bin Harithah. Lihat, Allah nggak mau. Allah justru maunya perasaan Nabi, naksirnya Nabi, seluruh dunia tahu semua. Ya, dan Allah nggak peduli, mau nabinya malu nggak peduli.
ya, nggak peduli, karena di mata Allah nggak ada yang besar. Bahwa beliau cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, betul, tapi Rasulullah besar di mata Allah? Tidak, semuanya kecil. Di mata Allah semuanya kecil. Maka Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia ini, di mata Allah tetap kecil, ya. Maka istilah kita, Allah tega membuat beliau malu, kan malu. Maka para ulama bilang apa? Para ulama bilang apa? Seandainya Rasulullah berani menyembunyikan wahyu, seandainya Rasulullah tidak amanah, tidak tabligh, tidak menyampaikan apa yang datang dari Allah, yang akan disembunyikan adalah ayat ini. Ayat ini yang akan disembunyikan oleh Nabi. Ternyata tidak disembunyikan, berarti beliau jujur, beliau amanah, beliau menyampaikan apa adanya. Kan malu membongkar aib beliau sendiri, kan? Coba antum naksir sama istri tetangga, ada yang tahu, kan malu antum, ya. Bahkan naksir kalau cantik sekali, hal yang wajar. Yang penting masih terpendam di hati, jangan dikeluarkan dan jangan melakukan apapun, ya. Falamma qada Zaidun minha watara, ketika Zaid telah menunaikan hajatnya, mentalak istrinya, mentalak Zainab, aku nikahkan engkau dengan dia, dengan Zainab. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya adalah Allah, langsung dari atas arsy-Nya. Ini ucapan Zainab ketika istri-istri Nabi saling menunjukkan kelebihan masing-masing. Biasa para istri kan bersaing. Nah, ketika istri-istri Nabi itu menunjukkan kehebatan masing-masing, Zainab mengucapkan kalimat ini, yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah wali-wali kalian. Di sini belum hukum bahwa janda ketika nikah harus pakai wali. Ada sebuah syubhat di negeri kita ini, katanya kalau janda nggak pakai wali nggak apa-apa, janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Ini syubhat, ini keliru. Mayoritas istri Nabi janda, tapi yang menikahkan adalah walinya. Kata siapa? Kata Zainab tadi. Yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah wali-wali kalian, tapi yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya. Ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi, seluruh sahabat mengikuti para nabi, para rasul, meyakini, mengatakan bahwa Allah berada di atas langit, bukan di langit, ya, di atas langit. Karena di atas langit pertama kan ada langit kedua, di atas langit kedua ada ketiga, ketiga ada keempat sampai ketujuh, di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada arsy, di atas arsy disitulah Allah berada. Bukan duduk menempel di arsy, bukan. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah. Bukan Allah menempel duduk di atas arsy, bukan. Ini keliru, ya. Itulah Nabi SAW. Gimana kita, ya? Wa amruhu ila Allah, tapi akhirnya seperti apa terserah Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Ya, maka sekali lagi tidak boleh kita mengatakan dia pasti disiksa, dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga. Tidak. Hanya Rasulullah SAW yang boleh mengatakan kalimat tersebut, karena itu boleh. Ya, yang kedua, khawatirul qalbi wa wasawisun nafsi minal ma'fuwi anhu.
apa yang ada di hati, apa yang ada di diri kita, dan belum kita ucapkan, belum kita lakukan asbab-asbabnya, maka diampuni. Walaupun sesuatu yang tadi menjurus kecintaan antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan laki-laki, atau hasad, ya. Bolehkah kita hasad? Boleh, asal terpendam di hati. Ketika hasad itu terpendam di hati, boleh. Ketika kita ucapkan, tidak boleh. Wa amma qaulullahi subhanahu wa ta'ala, ini tadi, ya. Adapun firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, apapun yang kalian tampakkan, apapun yang kalian sembunyikan di hati, Allah akan bikin perhitungan. Alhamdulillah, ayat ini sudah masuk, sudah dihapus oleh Allah hukumnya. Adapun ayatnya masih ada di akhir surat Al-Baqarah, kan antum baca, antum apa? Yang dihapus isinya, hukum. Loh, kok begitu? Terserah Allah. Lebih pintar siapa? Lebih tahu siapa? Kita apa para sahabat? Ini para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghapus ayat ini? Yang menghapus hukum dari ayat ini apa? Ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seseorang, mewajibkan seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh orang tersebut. Ayat tersebut memansuh, menjadi nasih dari ayat tadi. Walillahilhamd. Ya. Dan ini bukan satu-satunya ayat, ya. Ini bukan satu-satunya ayat. Masih ada beberapa ayat yang kita baca setiap hari, tapi hukumnya mansuh. Masih ingat, ya? 3 macam mansuh. Mansuh lafadznya, tapi hukumnya tidak. Mansuh lafadz ayatnya, tapi hukumnya tidak. Apa misalnya? Ayat tentang rejam, ayat tentang rejam. Adakah ayat tentang rejam? Tidak ada. Dulu ada. Wasyai'u wasyai'atu idza zanaya farjumuhuma al-bittah. Kira-kira ayatnya seperti itu. Dulu ada ayat seperti itu. Dihapus, diangkat oleh Allah, kembali kepada Allah. Tapi hukumnya masih ada. Hukum berjam kan masih ada. Jadi, seorang laki-laki atau wanita yang berzina padahal dia sudah pernah menikah, maka direjam. Bukan dicambuk, direjam sampai mati. Masih ada. Di beberapa negeri, di Saudi misalnya, kan masih dilaksanakan hukum rejam ini. Ya. Ayatnya sudah tidak ada. Maka Umar pernah berbicara di atas mimbar, aku khawatir kelak di akhir zaman akan ada seorang muslim yang mengatakan hukum rejam tidak ada dalam Islam, tidak ada ayatnya, tidak ada di Al-Quran. Betul, tapi masih ada, masih dilaksanakan. Yang kedua, hukumnya diangkat, dimansuh, dihapus, tapi ayatnya masih ada. Mana contoh? Ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ini. Kemudian masih Al-Baqarah, ayat tentang wasiat, perintah memberikan wasiat kepada ayah, ibu, keluarga.
Bolehkah mengamalkan ayat itu? Nggak boleh. Kata Nabi, la wasiyata liwarithin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas kan sudah lewat ya. Kalau aku meninggal, berikan mobil ini ke anak bungsu, bolehkah? Tidak boleh. Kalau aku meninggal, berikan rumah ini untuk istriku, tidak boleh. Karena anak, istri, ayah, ibu, suami termasuk ahli waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Yang boleh dapat wasiat di luar ahli waris. Kalau saya meninggal, mobil ini berikan ke masjid, boleh. Kalau saya meninggal, berikan mobil ini pada si fulan, boleh. Tetangga saya, teman saya, boleh. Kalau anak, istri, suami, ayah, ibu, 5 itu tidak boleh. At-tahdhiru min iqtitalil muslimin, peringatan jangan sampai membunuh sesama muslim. Ini peringatan keras ya. Darahnya seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah ya. Kita menghancurkan Ka'bah, dosa besar. Kayak apa dosanya ya? Membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim, lebih besar lagi dosanya ya. Maka hati-hati ya. Dalam pergaulan kita emosi, dalam bisnis kita ditipu dan seterusnya, emosi. Jangan pernah berniat mau membunuh dia. Dosa yang luar biasa besar. Membunuh seorang manusia seperti membunuh seluruh manusia. Karena kalau tidak dibunuh, dia insya Allah akan punya anak. Anaknya punya anak lagi, cucu, cicit, terus dengan kita bunuh, dia nggak punya anak lagi, cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi seolah membunuh seorang manusia seperti membunuh seluruh manusia. Apalagi kalau yang kita bunuh itu, yang kita celakain itu sholat subuh berjamaah ya. Allah mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia di bawah perlindunganku, aku lindungi dia ya. Sekarang jangan Allah dulu ya. Kapolri, nggak usah Kapolri ya, Kapolda bilang, siapa yang menyakiti, mendolimi si A, sebulan, dia berhadapan dengan aku, aku lindungi. Kira-kira antum berani nggak nyolek dia, nyakitin dia, apalagi bunuh dia? Insya Allah nggak berani. Preman-preman nggak berani. Kapolda, apalagi Kapolri. Ini bukan Kapolda lagi, bukan Kapolri lagi, bukan presiden lagi, bukan raja lagi, tapi Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan orang yang sudah sholat subuh berjamaah, maka dia berada di bawah lindunganku. Siapa yang berani menyakiti dia, apalagi membunuh dia, berhadapan denganku. Kita bunuh. Berani-beraninya kita nyakitin dia, kita bunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak apa murkanya Allah? Maka hati-hati berhadapan, berurusan dengan orang soleh. Orang soleh insya Allah rata-rata sholat subuhnya berjamaah di masjid. Hati-hati ya. Jangan mendolimi dia. Maka kalau kita emosi, marah, tahan.
Al-muradu minal iqtitali al-manhiyi anhu wa ma kana 'ala ad-dunya jalan aw baghyan aw zulman aw ittiba'an lil hawa. Yang dimaksud membunuh di sini adalah karena hawa nafsu, karena dunia, karena jahil, karena zalim, mengikuti kemauan hawa nafsu. Bukan dalam rangka jihad, dalam rangka mengkisos. Kalau itu boleh, bahkan berpahala. Kita membunuh seseorang walaupun muslim. Yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan bala tentaranya siapa? Kaum muslimin. Khawarij kan muslim, dibunuh, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia zalim, karena dia khawarij, karena dia menentang penguasa yang sah, karena dia berani mengkafirkan sesama muslim, karena dia meyakini pelaku dosa besar adalah kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi antum jangan sampai salah paham. Apapun alasannya, namanya membunuh itu dosa, zalim. Ya, seperti orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan dengan adanya kisos, dengan adanya hukum kisos, 10 pembunuhan jadi 20, 100 pembunuhan jadi 200, 1000 pembunuhan jadi 2000. Kenapa? Ya, karena kan kisos, bunuh balas bunuh. Ya. Kalau yang membunuh ada 10 orang, ya 10 orang itu dibunuh lagi, kan jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80, 100 jadi 200, 1000 jadi 2000 dan seterusnya. Itu kata siapa? Kata orang kafir. Kalau kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dengan kisas muncul kehidupan, bukan muncul kematian, bukan muncul pembunuhan. Dengan adanya kisas, maka akan terjaga nyawa kaum muslimin manusia. Kenapa? Karena pada takut membunuh. Kalau saya bunuh, resikonya saya akan dibunuh. Kan mikir 2 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali. Nggak kayak di kita, pakai nanya lagi. Bunuh berapa bulan ya? Penjara berapa bulan ya? Oh, 2 tahun. Nah, 2 tahun. Sila 2 tahun. Bunuh. Ya, coba. Hukumannya apa membunuh? Nah, kamu balas bunuh. Insyaallah dia akan batalkan dia. Nah, jarang orang yang gila. Biarin saya bunuh, biarin saya dibunuh, yang penting dia mati. Saya kira jarang yang segila itu ya. Buktinya orang kafir sendiri yang bilang. Orang kafir ini ya, saya lupa namanya, apa istilahnya, kriminolog ya dari Amerika mengatakan pembunuhan terbanyak itu terjadi di mana? Di Amerika, di Eropa, Amerika terutama. Dia hitung katanya setiap menit itu ada berapa pembunuhan gitu. Yang paling sedikit di mana? Saudi. Ya, dan menerapkan qisas. Allahu Akbar. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.